Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, sekarang berjumpa lagi ya sama saya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Gimana nih liburannya? Kan kalian tuh udah liburan ini ya, tahun baru. Kemarin udah habis melewati semester ganjil. Gimana? Awal masuk SMP. Ya begitu ya teman-teman. Sekarang karena sudah masuk ke pembelajaran semester genap, jadi semoga kalian tuh sudah bisa beradaptasi ya dengan teman-teman, dengan lingkungan sekolah yang masih baru gitu ya. Ya semoga sudah mulai beradaptasi dan terbiasa gitu ya. Nah karena kalian sudah melewati banyak liburan walaupun di masa pandemi, nggak apa-apa, yang penting kan kalian tuh sehat ya. Ya nggak apa-apa, karena sudah melewati liburan pastinya kalian udah kangen sekolah kan. Karena udah kangen sekolah, kalau gitu kita langsung mulai aja pembelajaran ya. Di semester genap ini ada pembelajaran bab 5. Sudah ada bukunya semua ya, dibuka bukunya. Pembelajaran semester 5 ya, ada bab puisi rakyat, betul ya. Oh iya, sebelum itu ibu mau absen dulu ya. Iya, ini bu absen dulu ya. Kelas berapa nih? 7B. Kelas 7B ada Anissa. Ya, Anissa. Lalu ada Anita. Oh ya, ada Dini. Oh ya, Dini hadir. Lalu ada siapa ini? Putri hadir ya. Lalu ada Fatimah ya. Lalu Zahra. Oke, sudah hadir semua ya. Nah, kalau sudah hadir semua langsung aja kita mulai. Ya kalau udah hadir semua kita langsung aja mulai ya. Untuk materi bab 5 sudah ketemu semua ya. Di bukunya kalian buka materi bab 5. Coba tuliskan. Puisi rakyat. Bab 5 puisi rakyat. Kalian tahu nggak sih bedanya puisi rakyat dengan puisi-puisi yang sering kalian baca di sosial media ataupun yang sekarang banyak ya penulis-penulis yang menerbitkan buku puisi yang tentang galau gitu ya, tentang romansa. Nah kalian pernah baca? Pastinya pernah ya, di sosial media pun banyak puisi-puisi yang berkaitan dengan zaman sekarang gitu ya. Memang berbeda antara puisi dengan puisi rakyat dengan puisi yang sekarang ini kalian sering baca atau kalian dengar. Itu puisi modern. Untuk puisi rakyat itu adalah puisi lama yang hadirnya itu bahkan sebelum Indonesia itu lahir. Jadi masih zaman kerajaan-kerajaan, masih zaman penjajahan dulu ya. Jadi Indonesia itu belum merdeka. Nah ini ada puisi rakyat. Nah puisi rakyat ini di dalamnya itu ada syair, ada gurindam, ada pantun ya. Banyak ya puisi rakyat itu di dalamnya. Namun untuk pembelajaran hari ini ibu itu mau mengajarkan terutama itu materi syair dulu ya. Kita belajar satu-satu. Untuk syair, kalian tahu nggak syair bedanya syair sama lirik lagu? Ya, bedanya syair dengan puisi ataupun kenapa syair masuk ke dalam puisi rakyat. Nah karena syair itu dulunya kalau kalian sudah mengetahui bahwasannya kalau syair itu pertama kali hadir di tanah Arab.
Dulu kalau kalian pernah baca novelnya ya, dulu terkenal itu cerita Laila Majnun. Nah itu ada sebuah novel ya, sebuah novel Laila Majnun yang begitu terkenal. Nah di dalamnya itu terdapat syair-syair yang dilontarkan dari si tokoh. Nah ini memang syair itu dikenalkan dari tanah Arab, dan cerita Laila Majnun itu memang dikisahkan dari tanah Arab ya. Selain itu syair itu kalau di Arab dulunya namanya bukan syair ya, tapi syu'ur. Jadi karena di Indonesia menyesuaikan bahasa Indonesia, maka diubahlah menjadi kata syair. Nah kenapa syair ini masuk ke puisi rakyat ya anak-anak? Karena dulunya itu memang rangkaian puisi yang kemudian dinyanyikan, makanya disebut syair. Nah setelah ini ibu akan memperdengarkan sebuah syair yang berasal dari Jawa Tengah, itu namanya Tembang Macapat. Nah Tembang Macapat ini memang hadir di daerah Jawa Tengah sebagai nyanyian lelucon ya, dalam artian hanya sebagai permainan yang biasa dinyanyikan gitu ya, tidak ada hubungannya dengan syair ini digunakan untuk kehidupan, maksud saya untuk acara-acara besar itu tidak, tapi lebih kepada permainan biasa yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak gitu ya. Nah ibu akan perdengarkan Tembang Macapat yang judulnya Bapak Pucung. Nah ini ya audionya ibu akan ambil. Nah ini adalah Bapak Pucung. Nah akan saya perdengarkan kepada kalian ya. Mohon disimak dan didengarkan baik-baik, oke? Tuh judulnya Bapak Pucung yang termasuk Tembang Macapat. Ya, gimana teman-teman? Enak ya? Itu Bapak Pucung yang menjadi menarik dalam pembelajaran syair, dan mengapa ibu juga mengambilnya syair Tembang Macapat Bapak Pucung dari Jawa Tengah, karena selain kita dapat belajar bahasa Jawa, nah kita juga dapat mengetahui ini tuh sebenarnya menarik untuk diperdengarkan karena di dalamnya itu mengandung teka-teki ya teman-teman. Nah ibu akan akan menerjemahkan tadi bahasa Jawa dari Bapak Pucung yang akan ibu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang di dalamnya nanti ada teka-teki, kemudian nanti kalian harus tebak kira-kira di dalamnya itu apa yang jawabannya dari teka-teki tersebut ya. Ya, untuk bait pertama artinya Bapak Pucung dudu watu dudu gunung. Bapak Pucung ini adalah suatu benda ataupun manusia ataupun hewan ya. Gimana teman-teman, kan bait 1 kalian sudah perdengarkan ya. Nah untuk bait 1 tadi kan Bapak Pucung dudu watu dudu gunung. Nah Bapak Pucung ini sesuatu yang harus kita tebak. Bapak Pucung itu bisa berupa hewan, bisa berupa benda, bisa berupa seseorang gitu ya. Nanti kalian harus tebak Bapak Pucung ini apa dari penjelasan bait di setiap baitnya. Nah untuk bait pertama, Bapak Pucung dudu watu dudu gunung. Jadi Bapak Pucung ini
bukan batu, bukan gunung. Nah, dudu itu bukan. Dudu watu, watu itu batu, lalu dudu lagi kan, bukan gunung. Jadi dudu watu, dudu gunung adalah bukan batu, bukan gunung. Ayo apa kira-kira? Kita lanjut ya ke bait kedua. Sabamu ing alas ngon ingone sang bupati. Nah, ini bait keduanya itu artinya sabamu ing alas itu mainnya di hutan. Sabamu itu main, ing itu di, alas itu hutan ya. Sabamu ing alas, mainnya di hutan. Peliharaan sang bupati, peliharaannya si bupati gitu ya. Jadi tadi mainmu di hutan, peliharaan sang bupati gitu ya. Nah, jadi kalau disambungkan dari bait pertama dan bait kedua gimana? Dia bukan batu, bukan gunung, mainnya di hutan, peliharaan sang bupati. Nah, lanjut dulu ya ke bait ketiga. Nah, preteng margo si pucung lembehan grono. Nah, preteng margo itu ketika jalan dia melambaikan hidungnya. Si pucung lembehan grono. Nah, si pucung ini yang harus kita tebak. Lembehan itu melambaikan, grono itu hidung ya. Jadi si pucung melambaikan hidungnya ketika berjalan. Nah, kalian sudah bisa tebak belum nih kira-kira dari bait ke-1 sampai bait terakhir tadi apa itu si Bapak Pucung ya? Bukan batu, bukan gunung, mainnya di hutan, peliharaannya sang bupati. Ketika dia jalan, hidungnya melambai-lambai. Nah, udah bisa ditebak belum? Sudah pasti ya jawabannya? Gajah, betul. Karena ketika dia jalan, hidungnya melambai-lambai. Dia mainnya juga di hutan. Dia juga bukan batu dan juga bukan gunung. Ya gimana teman-teman, udah denger ya? Itu Bapak Pucung versi pertama. Kalian juga bisa perdengarkan versi-versi lainnya. Tapi ibu juga punya versi kedua yang kalian harus dengar dan tebak nanti siapa Bapak Pucung ini. Dia itu apakah benda, apakah seseorang, ataupun hewan seperti tadi. Ya, kita dengarkan ya versi yang kedua. Gimana, enak ya lagunya ya? Judulnya Bapak Pucung ini. Karena kalian udah dengarkan versi fullnya ya, full versi yang kedua itu, ibu akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia satu persatu bait seperti tadi. Nanti kalian harus tebak ya, kira-kira Bapak Pucung ini tuh apa? Kita dengarkan dulu yang pertama, bait pertamanya.
renteng-renteng kayak kalung. Nah, Bapak Pucung ini dia itu sambung menyambung. Nah, renteng-renteng itu artinya sambung menyambung. Kayak kalung. Ya, kalau kalian lihat ya, kalung itu kan bentukannya sambung menyambung ya. Kita dengarkan bait kedua ya. Dowo koyo ulo, pencoanmu wesi miring. Dowo itu panjang, koyo itu kayak, ulo itu ular. Jadi dia tuh panjang kayak ular. Pencoanmu wesi miring. Pencoan itu dia menempel. Nah, wesi itu besi, miring itu miring. Jadi dia menempel di besi miring. Nah, panjang seperti ular, nempel di besi miring. Nah, kira-kira kalian udah tahu belum jawabannya apa dari bait ke-1 dan kedua? Lanjut ya ke bait terakhir. Sing disaba si pucung ning turut kuto. Nah, artinya sing disaba itu yang dilalui. Nah, yang dilalui mung turut kuto. Nah, si pucung ini sampai ke kota. Jadi yang dilalui itu sampai ke kota. Nah, kalau dari awal sampai bait pertama sampai bait terakhir tadi artinya gimana? Ya, kalau disatukan bagaimana tadi dari bait pertama sampai bait terakhir? Bapak Pucung renteng-renteng kayak kalung ya. Renteng-renteng sambung menyambung kayak kalung ya. Dowo koyo ulo, panjang kayak ular. Pencokanmu wesi miring, menempel di besi miring. Lalu sing disaba si pucung ning turut kuto. Yang dilalui si pucung sampai ke kota. Nah, kira-kira apa tuh? Kalian sudah tahu, udah nemu belum jawabannya ya? Ayo, ada yang bisa? Ya, jawabannya adalah kereta api. Jadi dia panjang, sambung menyambung, panjangnya kayak ular. Terus yang dilalui dia sampai ke kota. Nah, itu adalah kereta api. Nah, itu salah satu syair yang ada di Jawa Tengah, tembang macapat dengan judul Bapak Pucung. Gimana teman-teman? Asik ya belajar syair begini, kita dapat mendengarkan, kita dapat belajar sambil bermain juga ya kan, tebak-tebakan juga kan tadi sama saya ya. Ya, sudah tebak-tebakan, sudah sambil belajar juga gitu. Ya, yang perlu saya tambahkan mengenai syair Bapak Pucung ini, sebenarnya Bapak Pucung ini itu adalah belalang hijau yang di sayapnya itu ada motif kayak polkadot gitu, yang warna-warni gitu. Tapi biasanya sayapnya hitam tapi polkadotnya warna-warni. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawa adalah pucung. Nah, jadi kayak tebak-tebakan belalang gitu atau enggak, sepertinya begitu ya kalau di bahasa Jawa. Pokoknya pucung itu adalah belalang. Nah, jadi ini pembelajaran syair kita hari ini. Gimana, ada pertanyaan? Ya, nanti minggu depan kita akan mulai belajar pantun dan juga gurindam. Nah, sampai saat ini sampai sekarang karena waktunya sudah habis. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah menyimak. Semoga pembelajaran hari ini itu dapat bermanfaat. Jadi nanti kalian bisa cari-cari tentang syair Bapak Pucung lagi ya di internet ya. Banyak kok, kalian bisa dengar. Jadi sekalian kalian tebak-tebakan gitu ya. Oh ya, untuk tugas kalian
cari syair. Kalian cari syair, boleh termasuk tembang macapat ataupun syair yang terkenal di daerah kalian, boleh juga yang terkenal di daerah misalnya kampung halaman kalian, kampung halaman orang tua kalian, boleh kalian cari syair, nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, syairnya itu harus termasuk ke dalam puisi rakyat ya. Ingat teman-teman, syairnya harus termasuk ke dalam puisi rakyat yang lahirnya itu sudah ratus tahun yang lalu. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng puisi rakyat, maksudnya syair yang kalian temukan di daerah kalian. Oke, sudah dapat dipahami ya tugasnya sama materi hari ini. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Dadah.